Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai Miracast atau Chromecast pada STB. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Chromecast merupakan aplikasi atau fitur yang ada pada STB ya. Kalau di V2 dulu ada Miracast atau V1, kemudian bisa diaplikasikan dari handphone, kita display menjadi lebih besar di layar televisi ya. Kemudian berkembangnya waktu, ternyata Chromecast bisa diaplikasikan dari komputer ke STB teman-teman. Jadi lebih canggih lagi ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita menggunakan bahan praktek adalah STB Android, menggunakan STB dari MyRepublik ya, STB Akari. Kemudian kita menggunakan handphone, dan nanti pada kesempatan yang kedua kita menggunakan komputer. Jadi ada dua koneksi, yang pertama menggunakan handphone, yang kedua menggunakan komputer. Ketika kita menggunakan handphone, sama ya teman-teman, sama seperti kita terhubung dengan Miracast yang pada awalnya ya. Nah, di sini kita masuk di setting dulu pada STB. Kita pastikan bahwa fitur Miracast-nya atau Chromecast-nya aktif ya. Jadi kita pastikan aktif dulu. Kemudian kita juga tunjukkan bahwasanya untuk HP dan STB terhubung pada koneksi yang sama. Ya, ini terhubung pada WiFi dan juga terhubung pada kabel LAN. Jadi kalau di STB biasanya akan beralih ke jaringan kabel ya, kalau kabelnya terhubung. Kemudian teman-teman bisa pilih salah satu ya jaringannya. Bisa pakai WiFi, bisa pakai kabel. Nah, kemudian di preferensi kita pastikan Chromecast dalam kondisi aktif ya. Bisa saat menghubungkan atau selalu. Oke. Nah, saya pilih saat mentransmisi ya, transmisi. Oke, jika sudah kita back ya, kita tunjukkan tampilan layarnya seperti ini. Kita akan perkecil layarnya teman-teman agar di sebelahnya nanti kita hubungkan dengan alat handphone ya. Jadi kita perkecil layar STB-nya dan sampingnya adalah layar handphone ya. Nah, untuk handphone yang saya gunakan adalah Xiaomi Redmi Note 12 yang sudah ada fitur proyeksi ya. Karena kebetulan untuk handphone tertentu tidak memiliki fitur proyeksi ini. Harus ada tambahan aplikasi yang lain. Tapi kalau di Xiaomi sudah ada fitur proyeksi. Kita masuk di pengaturan, langsung aja di set bagian atas proyeksi nanti akan muncul tampilan proyeksi seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan handphone yang sama dan perangkat TV yang sama, mungkin Xiaomi dengan Xiaomi, nanti fitur cari perangkat ini bisa langsung ya. Nah, karena ini tadi baru awal coba-coba ya teman-teman. Biasanya itu kalau kita di STB-nya kita klik aplikasi Chromecast Miracast-nya, baru kita cari di proyeksi ini dia muncul. Ya. Kalau di MyRepublik atau STB dengan Android 11 ya ini bukan lewat melalui cari perangkat seperti ini. Kita pun juga sudah mencoba otak-atik ya teman-teman. Di sini saya mencoba mengganti
Yang tadinya hanya saat terhubung, kita ganti menjadi selalu ya. Nah, selalu. Tapi hasilnya sama saja kalau kita lewat mengaktifkan proyeksi yang di sana. Mungkin proyeksi di sini adalah kebalikannya ya teman-teman. Jadi dari layar komputer ke HP gitu. Nah, yang dilakukan adalah kita beralih ke menu yang paling bawah adalah bawahnya adalah tampilan nirkabel. Nah, di sini baru muncul beberapa STB yang terhubung pada jaringan yang sama di tempat kami. Nah, kita pilih My Republic. Nah, tapi mohon maaf sekali kendala di sini saya menggunakan rekam layar dari Xiaomi ya teman-teman. Nah, ketika rekam layar dan itu terhubung pada jaringan Mirakesh, proses perekamannya berhenti teman-teman. Nah, padahal di rekam layar itu di tampilan di STB posisi rekam layarnya masih jalan teman-teman, tapi di layar HP-nya tidak berjalan. Oke, berikut tampilannya teman-teman. Nah, kita bisa mengoperasikannya walaupun agak delay ya, delay sekitar 5 detik ya, karena kita terhubung satunya jaringan WiFi, satunya jaringan kabel mungkin ya. Delaynya sekitar kurang lebih 5 detik ya. Jadi kalau ini saya perintahkan membuka YouTube gitu, 5 detiknya baru dalam kondisi on. Nah, seperti ini delay. Jadi mungkin di sini saya sudah memutar YouTube, tapi di layar STB masih proses membuka aplikasi YouTube-nya. Jadi kelemahannya di situ ya teman-teman. Mungkin di STB yang lain mungkin berbeda, karena setiap STB yang digunakan mungkin punya kelebihan masing-masing mungkin ya. Tapi saya baru mencoba pakai STB Merip ya, karena kebetulan yang ada ini. Oke, untuk Android TV B86V2 ini kebetulan terpasang di jaringan yang lain ya. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ada control panel dengan desain yang menarik dan intuitif. Volumenya kita turunkan dulu. Ya, ini langsung otomatis memutar tadi. Nah, kita coba scroll di atas. Nah, ini sebenarnya perintahnya sudah dari tadi teman-teman. Kalau kita melihat handphonenya, dan ini kan karena saya pakai dubbing suara setelah video jadi, dan saya tidak melihat di HP yang sebenarnya ya. Di HP yang sebenarnya rekamannya sebenarnya tadi delaynya sekitar 5 detikan itu. Jadi kalau kita perintahkan, kita bilang A di HP, mungkin 5 detik berikutnya baru muncul di STB A. Nah ini suara musik yang tadi yang terekam, ada Hostinger iklan kan gitu. Ini sebenarnya baru terputar sekarang gitu ya. Nah itu. Oke, beginilah kalau kita menggunakan handphone sebagai media presentasi atau menampilkan ke layar ya. Fitur ini sangat menarik ketika sempat kita usulkan bahwa di setiap proyektor, setiap kelas ketika kita mengajar ada STB-nya, dan sudah support dengan Miracast ya, atau Chromecast ya, macam itu. Sehingga nanti ketika kita dalam mengajar itu proyektor kita itu Android gitu ya. Jadi kita tidak perlu pakai kabel, langsung bisa terhubung dan kita bisa memutar video atau memutar presentasi melalui alat komunikasi kita atau laptop kita tanpa terbatas jaringan kabel ya. Nah, asalkan bisa terhubung pada jaringan yang sama di sini. Itu sangat menarik, bisa diaplikasikan di perangkat teman-teman ya. Termasuk kita bisa langsung ke layar televisi tanpa melalui jaringan kabel ya di sini.
Nah, oke, kita kembali ya teman-teman. Kebetulan sudah paham ya, sudah bisa bahwasanya dengan handphone tidak ada masalah lah gitu. Cuma tanda petik catatan memang delay ya. Ya. Karena satu pakai jaringan WiFi, satu pakai jaringan kabel. Atau kalau dua-duanya WiFi pun juga biasanya ada delaynya memang. Karena kemarin kita sudah sempat pakai HP Xiaomi dengan TV Xiaomi 52 in, Android juga, tapi pakai HP juga sama masih delay. Nah, ini saya mencoba untuk menggunakan jaringan kabel ya. Kebetulan saya menggunakan komputer nantinya sudah terhubung jaringan LAN, sedangkan di STB juga terhubung jaringan LAN. Nanti teman-teman bisa lihat berapa delaynya. Pasti ada delaynya, tapi tidak separah kita menggunakan handphone ya. Oke, kita kembali ke layar televisi. Untuk handphonenya sudah selesai ya teman-teman. Kita back saja dan kita putuskan settingan Miracast pada layar handphone ya, pada handphone, sehingga kita bisa mencoba nantinya menggunakan komputer. Oke, kita perkecil layarnya agar muat dengan layar komputer ya teman-teman. Nah, ini layar komputernya. Nah, kita terhubung pada jaringan kabel ya, jaringan LAN. Nah, nantinya akan kita susun di kanan dan di kiri ini. Oke. Untuk di komputer, kita yang kita butuhkan adalah aplikasi Chrome ya teman-teman. Kita tidak menambahkan aplikasi yang lain, tapi kita menggunakan browser sebagai media repeaternya atau terhubungnya layar komputer ke layar STB. Nah, di sini kita sudah membuka Chrome, kemudian kita masuk di titik 3 bagian atas ya, masuk ke setting, kemudian tinggal kita klik cache. Nah, di sini. Nah, nanti akan muncul pilihan di sini, tinggal kita hubungkan, kita klik saja. Nah, di sini ada dua fitur ya teman-teman. Yang pertama adalah, maaf ini tadi sudah terhubung dengan YouTube. Yang pertama kita hubungkan berdasarkan tab ya, tab yang ada di Chrome. Jadi kalau nanti kita hubungkan pada tab tersebut, otomatis dia akan merekam pada bagian tab yang, atau bukan merekam ya, akan mendisplaykan pada tab yang tadi sudah dipilih. Nah, kita putuskan lagi, kita akan mencoba merekam layar secara keseluruhan. Jadi ada pilihannya di situ. Nah, di sini ada kita masuk ke cache lagi ya. Kemudian pilih, kita hubungkan. Kemudian ini kan terhubung pada tab ya. Jadi kalau kita buka tab yang lain, contohnya kita membuka sebelahnya gitu ya. Kita buka YouTube gitu. Di sebelah tidak akan terkonek ya, terdisplay. Karena kebetulan yang direkam adalah tab yang satu ini. Tab 1 mungkin di sebelahnya adalah tab 2 gitu ya. Nah, ini kita buka YouTube, di sebelah tidak ikut berubah. Nah, delaynya per sekian detik ya. Tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Jadi ketika kita geser tadi tidak terlalu lama. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk fitur yang berikutnya adalah merekam keseluruhan layar ya. Jadi di layar komputer kita itu bisa kita rekam semua. Nah, kita tinggal pilih ya, rekam screen ya.
Nah, kita pilih pada bagian ini, kita pilih yang paling bawah ini ya. Oke. Oke. Kita putuskan dulu teman-teman. Baru kita rubah anunya, baru kita hubungkan kembali. Kemudian nah, ini ada pilihannya. Ada pilihannya, kita tinggal pilih yang screen ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, coba bisa dilihat ya. Nah, ini geser, sebelahnya baru geser. Dek, dek ya. 0, sekian detik ya. Nah, ini. Kita minimize. Nah, ini baru merekam layar. Tadi ada pilihannya kita merekam hanya di browsernya tersebut. Dan ini kita merekam pada jaringan, pada komputer yang kita pakai ya. Nah, jadi kita bisa presentasi di layar monitor, kita bisa merubah layar televisi menjadi perpanjangan dari layar monitor, misalkan sebagai jaringan apa itu, TV informasi kayak semacam itu, dan bisa kita kontrol dari perangkat komputer kita. Pokoknya menarik deh ya dengan STB ini. Nah, oke. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Chromecast atau Miracast pada STB baik V1 mungkin V2 atau STBB yang terbaru saat ini bisa kita aplikasikan Miracast ya. Yang pertama bisa menggunakan handphone tapi dengan kendala koneksi atau jaringan ya, sehingga tampilannya menjadi lebih delay. Kemudian kita menggunakan komputer, perangkat komputer, dan kita displaykan di layar yang lebih besar, itu juga bisa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.